Kita lanjutkan ya. Turunan. Ini yang kedua. Turunan pertama fungsi trigonometri. Nah, kita tahu ya, yang pertama kita coba membahas tentang turunan fungsi fx sampai ke fx di x sama dengan a ya. Nah, kita ingat konsep turunan itu sendiri. Kalau misalnya ada kurva, ini titik A, ini kita sebut dengan X1, ini adalah jaraknya adalah H. Nah, berarti ini titik Q-nya, misalnya Q ini adalah X1, Fx1. Nah, ini kurvanya ada kurva Fx. Nah, andaikan jarak H itu mendekati 0 atau titik X1 itu mendekati A, maka fungsi turunannya adalah Fx sama dengan limit H menuju 0, Fx plus H kurang Fx min per H ya. Nah, derivatif F pada X sama dengan A. Turunan dari FA itu sama saja limit H menuju 0, FA ditambah H min FA per H. Oke ya. Kita langsung ke turunan yang pertama, bagian yang kedua. Turunan fungsi pertama ya. Nah, misalnya yang harus kita pahami di dalam geometri, masih ingat, kita tahu bahwa sin alfa plus sin beta itu sama saja dengan 2 sin setengah alfa plus beta dikali dengan cos setengah alfa min beta. Ini yang harus kita pahami ya. Kalau pengurangan sin alfa min sin beta itu sama saja dengan 2 cos setengah alfa plus beta dikali dengan sin setengah alfa kurang beta. Tetapi kalau cos alfa ditambah cos beta itu 2 cos setengah alfa plus beta cos setengah alfa min beta. Sedangkan kalau cos dikurang ya adalah min 2 sin setengah alfa plus beta dikalikan dengan sin setengah alfa min beta. Rumus-rumus trigonometri inilah yang kita perlukan nanti saat kita ingin menentukan turunan dari fungsi trigonometri. Misalnya yang pertama, misalnya fx-nya itu adalah sin x. Maka kita cari turunannya. Nah, turunannya masih ingat ya, berarti ini limit H menuju 0, sin X plus H dikurang sin X per H. Memang sudah kita pernah buktikan. Jadi ini kalau kita buktikan lagi, ini berarti sin, berarti sama saja dengan 2 sin setengah. Oh ya, ketukar ini cos ya. Cos setengah jumlah dari sudutnya. Kemudian dikali dengan sin setengah dari pengurangannya. X ditambah H dikurang X per H. Jadi hasilnya ini nanti limit H menuju 0. Ini 2 cos X tambah X adalah 2X tapi dikalikan setengah sisa X ditambah setengah H dikalikan dengan setengah X. Setengah H ya, maaf ya.
karena X kurang X habis dibagi H. Nah, ini kita gabung jadi satu. Ini jadinya limit H sama dengan 0, 2 cos X ditambah setengah H, limit H menuju 0, sin setengah H per H. Nah, ini nilainya adalah setengah. Sedangkan ini kalau dimasukkan limit, sisanya 2 cos H-nya menuju 0, berarti sisa X. Yang ini setengah. Jadi hasilnya adalah kalikan setengah adalah cos X. Jadi kesimpulannya bahwa kalau fx-nya adalah sin X, maka turunannya adalah cos X. Kemudian, nah, cos berarti dikurang limit H menuju 0, berarti min 2 sin X plus H plus X kali setengah ya, maaf, dikali dengan sin setengah X plus H kurang X per H. Ini hasilnya adalah limit H menuju 0, ini min 2, ini jadinya sin setengah, sin X ya, maaf ya, sin X plus setengah H. Yang ini jadinya sin X kurang X 0, setengah H ya, setengah H per H. Jadi saya pisahkan, berarti limit H menuju 0, min 2 sin X plus setengah H. Yang sebelahnya adalah limit H menuju 0, sin setengah H per H. Nah, kalau ini nilainya adalah setengah, limit menuju 0. Kalau ini kita tulis min 2, sin, ini 0 ya, sisanya sin X kali setengah. Jadi hasilnya adalah min sin X. Jadi kesimpulannya bahwa turunan dari X sama dengan cos X, maka turunannya adalah min sin X. Nah, bagaimana kalau dengan tangen? Yang ketiga ya, yang ketiga, misalnya fx-nya itu adalah tangen X. Maka turunannya adalah, nah kita cari lagi, turunan dari tangen itu sama saja dengan apa? Tangen limit H menuju 0, tangen X plus H, min tangen X per H. Tangen itu sendiri adalah sin per cos ya. Limit H menuju 0, ini adalah sin X plus H per cos X plus H. Dikurang sin X per cos X. Oke ya. Sehingga kalau kita kalikan, jumlahkan ya. Ini bisa kita jumlahkan per H ya, maaf ya, per H. Ini kita jumlahkan, maka disamakan penyebut limit H menuju 0. Ini saya kalikan sin X plus H dikalikan cos X. Yang atasnya cos X plus H dikalikan dengan sin X per cos X plus H kali cos X. Jadi H-nya bisa ditaruh di sini ya, kali yang H ini. Nah, oke ya, sudah ya. Nah, ini sebenarnya apa? Ini hasil penjumlahan, pengurangannya limit H menuju 0, sin X cos X plus H ini sama saja dengan apa? Sin X plus H dikurang X per H kali cos X plus H cos X. Nah, kalau demikian, ini kan sisa limit H menuju 0, ini sisa yang atasnya sisa sin H ya. Saya bagi H-nya, ini saya kalikan seper cos X plus H kali cos X. Nah, ini saya bisa taruh saya limit juga. Ini kan hasil perkalian, aturan limit bisa seperti ini, dipecah seperti ini. Ini nilainya 1, sedangkan ini kan kalau hanya menuju 0 berarti cos X. Kalau ya cos X per cos X.
Jadi cos kuadrat X. Jadi hasilnya adalah 1 per cos kuadrat X. Ingat, seper cos itu sama saja dengan sekan kuadrat X. Jadi dapat disimpulkan ya, simpulannya bahwa jika fx itu sama dengan tangen X, maka f aksen X-nya itu adalah sekan kuadrat X. Nah, dengan cara yang sama, maka kita dapat simpulkan ya, fungsinya adalah Y sama dengan sin X, maka turunannya adalah Y aksen adalah cos X. Kalau Y-nya adalah cos X, maka turunannya adalah min sin X. Kalau Y-nya sama dengan tangen X, maka turunannya adalah sekan kuadrat X. Kalau Y sama dengan kotangen X, Y-nya Y aksen atau di Y per di X ya, ini di Y per di X sama. Y aksennya adalah min kosekan kuadrat X. Nah, kemudian yang Y-nya dengan cara yang sama juga kita peroleh sekan X itu bisa diturunkan menjadi sekan X kali tangen X. Kalau Y-nya itu adalah kosekan X, maka turunannya adalah min kosekan X kali kotangen X. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nomor 4 sampai 6 bisa dibuktikan sendiri. Tentukan turunan pertama dari yang A, fx sama dengan 3 cos X. B, fx sama dengan 2x min cos X. Yang A. Kalau fx itu adalah 3 cos X, maka turunannya ingat, konstantanya tetap ya. Turunan dari cos adalah min sin X. Jadi hasilnya adalah min 3 sin X. Gampang aja ya. Kemudian kalau yang berikutnya, B, fx-nya adalah 2x min cos X. Kita tahu, kita pernah pelajari ya, fungsi turunan aljabar ini kalau 2x turunannya adalah 2, kalau cos turunannya adalah sin, min sin. Jadi min sin X. Jadi hasilnya adalah 2 plus sin X. Oke ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk menjawab soal latihan. Nomor 1, fx itu adalah sin 7x ditambah 5. Nah, turunan dari, ini bisa dipecah ya, kita turunkan dari f yang x, misalnya f1 x-nya adalah sin 7x. Maka turunannya itu sama saja dengan apa? Limit h menuju 0, sin 7x tambah 7h ya, saya langsung 7h min sin 7x per h. Jadi ini bentuknya nanti hasilnya adalah limit h menuju 0 nya 2 sin 2 cos ya, setengah 7x tambah 7h min plus 7x ya, dikali dengan, kalau sin berarti sin ya, sin setengah 7x plus 7h min 7x per h. Sehingga ini limit h menuju 0, ini hasilnya adalah 2 cos 7x ditambah 7 per 2h. Kalikan dengan ini habis 7x-nya, sisanya sin 7h, 7 per 2h. Ini saya taruh di sini, hanya sebelah sini. Sehingga ini dipecah, berarti limit h menuju 0, ini 2 cos 7x plus 7 per 2h. Yang ini limit h menuju 0, sin 7 per 2h per h. Nah, ini nilainya adalah 7 per 2.
karena limit menuju 0. Ini tinggal dimasukkan, berarti dimasukkan jadi 0 ya, hanya menuju 0 berarti ini 0. Berarti sisanya 2 cos 7x dikali dengan 7/2. Ini dicoret, jadi hasilnya 7 cos 7x. Sehingga fx sama dengan sin 7x ditambah 5. Turunannya adalah, turunan dari sin 7x tadi adalah 7 cos 7x. Turunan dari 5 adalah 0. 7 cos 7x, jawabannya adalah E ya. Nomor 2 ini, fx itu sama dengan 5 cos x ditambah 10x. Maka turunannya adalah, turunan dari cos adalah min sin, berarti min 5 sin x. Turunan dari 10x adalah 10. Min 5 sin x plus 10. Jadi jawabannya adalah A ya. Yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini nomor 3 ini dinyatakan bahwa fx itu adalah min sin kuadrat x. Nah, kita tahu bahwa cos 2x bisa dinyatakan dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Atau 2 sin kuadrat x itu bisa dinyatakan dengan 1 min cos 2x. Sehingga sin kuadrat x itu sama saja dengan 1/2 dikurang 1/2 cos 2x. Nah, ini bisa diubah seperti ini. Nah, sehingga ini juga bisa dinyatakan, yang atas ini bisa dinyatakan dengan apa? Dengan setengah, oleh min ya, ini ada min, berarti ini plus setengah cos 2x. Nah, kalau turunannya, turunan dari min setengah adalah 0 ya. Sedangkan turunan dari cos 2x, tadi kan sudah kita temukan bahwa sin 7x, kalau y-nya maka turunannya adalah 7 cos 7x. Demikian juga kalau y-nya sama dengan cos 2x, maka turunannya adalah min 2 sin 2x. Ini jadinya min 2 setengah kali min 2 sin 2x. Sehingga hasilnya ini min 2 min 1 ya, jadinya min 1. F aksen x sama dengan min 1 sin 2x. Oke. Jadi jawabannya min, tapi yang diminta adalah pada x sama dengan 0. Oh ya, pada x sama dengan 0. Berarti f0 sama dengan min sin 2 kali 0 sama saja min sin 0. Sin 0 itu sendiri adalah 0 ya. Jadi kuncinya adalah 0. Kita lihat kuncinya. Oh ya, jawabannya adalah C ya. Nomor 3 adalah jawabannya C. Nah, sekarang yang nomor 4. Fx itu adalah sin 4x min sin 5x. Tadi kita sudah buktikan bahwa sin 7x itu turunannya adalah 7 cos x ya. Ini juga 7x ya. 7 cos 7x. Ini bisa kita ikuti ya. Ini kalau sin 4x, sin itu turunannya adalah cos 4x, 4-nya taruh sini. Kemudian 5 sin 5x itu 5 cos 5x ya. Jadi seperti itu. Sehingga yang diminta adalah f-nya adalah v. V itu adalah 4 cos 4 kali v min 5 cos 5 kali v. Nah, 4 cos 4pi itu sama saja dengan 1 putaran penuh, sejenis sama dengan cos 0 atau cos 360, berarti 4 kali 1. 5 cos 5p itu kalau 5p bersama saja dengan cos pi. Cos pi itu sama saja dengan min 1 ya, min 1. Sehingga 4 ditambah 5 hasilnya jadi 9. Oke, jawabannya adalah 9. Nah, kita lihat kuncinya adalah E ya. Yang nomor 4. Yang nomor 5, ini fx itu adalah 3 cos kuadrat x ditambah sin x.
Nah, yang cos kuadrat, masih ingat bentuk sudut rangkap bahwa cos 2x itu bisa dinyatakan dengan 2 cos x kuadrat ya, dikurang 1. Kalau demikian berarti 2 cos kuadrat x itu sama saja dengan cos 2x ditambah 1, atau cos kuadrat x itu sama saja dengan cos 2x plus 1 per 2. Oke ya. Nah, jadi ini kita ubah yang cos kuadrat ini. Jadi fx-nya itu bisa dinyatakan dengan 3 cos 2x ditambah 1 per 2 ditambah dengan sin x. Nah, ini kita taruh 3 per 2-nya boleh di sini. Ini cos 2x ditambah 3 per 2 kali setengah ya. Jadi hasilnya adalah 3 per 2 ditambah sin x. Baru kita kita turunkan. Nah, ini 3 per 2 taruh di sini. Cos 2x sama saja dengan 2 min 2 sin 2x. Ini jadi 0, ini turunan dari sin adalah cos. Hasilnya adalah, nah, nanti min 3 sin 2x ditambah cos x. Itu hasil turunannya. Nah, sekarang kita ditanyakan kalau x-nya adalah v per 3. V per 3. Maka f aksen v per 3 itu sama saja dengan min 3 sin 2 kali v per 3 ditambah cos v per 3. Nah, 3 V per 3 itu sama saja dengan 60. 60 kali 2 adalah 120. Sin dari 120 sama saja dengan setengah akar 3. Kemudian yang berikutnya, cos 60 adalah setengah. Sehingga kalau kita keluarkan setengahnya boleh setengah. Ini 1 min 3 akar 3. Oke ya. Setengah 1 min 3 akar 3. Jawabannya adalah A ya, setengah 1 min 3 akar 3. Jawabannya A. Fx itu adalah min cos kuadrat x ditambah 2x kuadrat. Nah, cos kuadrat x itu bisa dinyatakan dengan cos 2x ditambah 1 per 2. Sehingga Fx ini bisa dinyatakan dengan min cos 2x ditambah 1 per 2 ditambah 2x kuadrat. Kalau dipecah ini jadinya min cos setengah cos 2x min setengah ditambah 2x kuadrat. Nah, ini masih fx-nya. Kemudian kalau diturunkan, ingat turunan dari cos adalah min sin. Karena ini min jadi plus ya. Kali 2, setengah kali 2 adalah 1. Berarti plus 1 cos 2, sin 2x ya. Maaf, sin 2x. Nah, yang ini 0. Tinggal ini 2 dikalikan 2, 4. 4x. Kita masih ingat pelajaran di kelas 11 ya. Turunan dari 2x kuadrat adalah 4x. Nah, jadi jawabannya adalah sin 2x plus 4x. Oh ya, ini belum ya. Tidak ada jawabannya, cuman kita bisa ubah ini. Sin 2x ini bisa diubah jadi apa? Sin x 2 sin x cos x ya. Ini sudut ganda lagi ditambah 4x. Nah, kita cek kuncinya. 2 sin x cos x plus 4x. Dan jadi jawabannya adalah D ya. Hati-hati. Kita harus betul-betul menguasai rumus-rumus trigonometri. Karena sin 2x itu tidak ada di kunci, tapi yang ada 2 sin x cos x. Nomor 7. Turunan dari turunan fungsi fx yang dinyatakan dengan oke. Fx itu sama saja dengan sin 4x ditambah 2x kuadrat. Turunannya ini adalah turunan dari sin 4x. 4-nya taruh sini, turunan dari sin adalah cos. Tetap 4x ditambah turunan dari 2x kuadrat adalah 4x. Oke ya. Lalu gantikan x-nya dengan v per 4. Nah, berarti turunannya 4 cos 4 kali v per 4. Ini v per 4 ya, maaf. Berarti ini tambah 4 kali v per 4. Oke. Nah, ingat. Ini coret-coret sisa cos v.
cos pi itu sama saja dengan cos 180. Nilainya adalah min 1. Berarti 4 kali min 1 min 4. Ditambah, dicoret sisa V. Jadi bentuknya adalah V kurang 4. Sama, min 4 tambah V sama saja dengan V kurang 4. Jadi jawabannya adalah B ya. Nomor 8, fx itu adalah sin kuadrat x min 5x kuadrat. Nah, ingat bahwa cos 2x itu bisa dinyatakan dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Sehingga 2 sin kuadrat x itu sama dengan 1 min cos 2x. Maka sin kuadrat x itu bisa dinyatakan 1 min cos 2x per 2. Oke ya. Sehingga nomor 8 ini bisa diubah jadi 1 min, langsung setengah ya, 1 min setengah cos 2x dikurang 5x kuadrat. Oke ya. Turunan dari setengah adalah 0. Turunan dari cos adalah min sin. Berarti ini min jadi plus kali 2. 2 kali sin 2x. Berarti jadi plus sin 2x. Ini dikurang 2 kali 5 10x. Jadi turunan dari 5x kuadrat adalah 10x. Jadi hasilnya adalah sin 2x min 10x. Ditanya x-nya adalah 2V. Berarti ini f aksen x sin 2 kali 2V dikurang 10 kali 2V. Nah, 2V ini berarti 4V. 4V itu berarti 720 atau 2 kali 360. Sinnya adalah 0. Sedangkan min 10 adalah min 20V. Jadi hasilnya adalah min 20V. Jadi kuncinya min 20V. Oh ya, jawabannya adalah A, nomor 8. Nomor 9. Fx-nya adalah akar cos x. Kita gunakan aturan limit ya, limit turunan f aksen x atau di per dx, limit h menuju 0. Ini akar cos x plus h dikurang cos x akar ya per h. Nah, kita kalikan dengan sekawan. Sekawannya adalah akar cos x plus h ditambah akar cos x. Bawahnya akar cos x plus h ditambah akar cos x. Nah, jadi terbuka akar yang atas sehingga hasilnya adalah limit h menuju 0. Ini jadinya cos x plus h dikurang cos x. Jadi bawahnya h kali akar cos x plus h ditambah akar cos x. Oke ya, sudah ya. Nah, penjumlahan pengurangan cos hasilnya adalah min 2 sin limit h menuju 0 berarti min 2 sin setengah kali x plus h plus x kali sin setengah x plus h kurang x per h kali akar cos x plus h ditambah akar cos x. Oke ya. Nah, sudah sampai situ. Berarti ini kita gabungkan. Berarti ini hasilnya adalah limit h menuju 0. Saya tulis di sini min 2 setengah kali x plus x adalah 2x. Berarti hasilnya adalah min 2 sin x ditambah setengah x. Oke. Yang ini jadinya sin setengah h. Saya taruh di sini per h-nya di sini. Di sini akar cos x plus h ditambah akar cos x. Nah, ini kalau ini ditaruh limit h menuju 0, ini nilainya adalah setengah. Setengah. Maka ini jadinya min 2 sin, ini h ya, maaf h, berarti setengah sisa x. Bawahnya akar cos x tambah h, berarti akar cos x. Yang ini juga akar cos x. Dikalikan dengan setengah. Hasilnya dicoret-coret ya. Hasilnya adalah min sin x per 2 akar cos x. Kita lihat kuncinya. Min sin 2 akar cos x. Jadi jawabannya adalah B ya.
Nah, yang terakhir nomor 10. Nah, sin kuadrat tadi ya, ini fx itu sama dengan 3 sin kuadrat x ditambah seper x ya. Sin kuadrat x tadi bisa diubah menjadi 1 min cos 2x ya. Ini fx saya tulis di sini 1 berarti setengah min setengah cos 2x ya. Ini kalikan 3. Ini ditulis dengan x pangkat min 1. Boleh ya. Ini berarti 3/2 min 3/2 cos 2x ditambah x min 1. Ini fx-nya. Sehingga kalau turunannya ini 0. Ini pindah ke sini, turunan cos adalah sin, min sin. Jadi jadinya plus. Kalikan 2 berarti sisa 3 sin 2x. Nah, turunan dari ini min 1 dikurang 1 artinya min 2 ya. Min 1 dikalikan ini jadi min 1 x pangkat min 2. Sehingga hasilnya adalah 3 sin 2x. Kalau di ini jadinya seper x kuadrat. 3 sin 2x. Oh ya, nggak ada ini. Cuman kita pecah. Sin 2x itu bisa ditulis apa? 3 kali 2 sin x cos x min seper x kuadrat. Jadi ini 6 sin x cos x min seper x kuadrat. Oke ya. 6 sin x cos x min seper x kuadrat. Jadi jawabannya adalah D ya. Nah, ya oke ya. Demikian kita sudah mempelajari tentang turunan fungsi trigonometri, yaitu turunan pertama.